Pernahkah kalian bangun tidur dengan semangat yang meluap-luap, merasa bisa menaklukkan dunia, namun hanya beberapa jam kemudian semangat itu hilang begitu saja? Kita seringkali terjebak dalam siklus mencari inspirasi baru, menonton video motivasi satu demi satu, berharap ada keajaiban yang terjadi secara instan. Padahal, rahasia sebenarnya bukan terletak pada seberapa besar ledakan semangat yang kita miliki di awal perjalanan. Masalahnya adalah, motivasi itu cair dan sangat bergantung pada suasana hati kita saat itu. Jika kita hanya bergerak saat merasa termotivasi, maka kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Mari kita bedah mengapa fenomena ini terjadi dan apa yang sebenarnya kalian butuhkan untuk terus maju. Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya Dedi, dan hari ini kita akan membahas topik yang sangat krusial bagi siapa saja yang ingin mencapai target besar dalam hidupnya. Di video ini, saya tidak hanya akan memberi kalian kata-kata mutiara, tapi saya akan membagikan sistem yang saya gunakan untuk tetap produktif meski sedang tidak ingin melakukan apa-apa. Kalian akan belajar bagaimana mengubah cara pandang tentang kerja keras dan mengapa disiplin adalah kunci utama yang membedakan para pemenang dengan mereka yang hanya berencana. Pastikan kalian menonton sampai habis karena ada tips praktis yang bisa langsung kalian terapkan hari ini juga. Ada sebuah kutipan terkenal dari Zig Ziglar yang mengatakan bahwa motivasi itu seperti mandi. Kita melakukannya setiap hari karena efeknya memang hanya sementara. Dan jika kita berhenti melakukannya, kita akan mulai kehilangan kesegaran mental kita. Namun, bayangkan jika kalian harus menunggu perasaan ingin mandi sebelum benar-benar masuk ke kamar mandi. Terkadang kita tetap mandi meski malas, karena itu sudah menjadi kebersihan dasar. Begitu pula dengan disiplin dalam bekerja atau belajar. Itu harus menjadi kebutuhan dasar, bukan sekadar pilihan saat suasana hati sedang bagus. Kita butuh struktur yang lebih kuat daripada sekadar emosi sesaat. Seringkali kita terlalu mengandalkan dopamin, hormon kesenangan yang muncul saat kita merasa terinspirasi. Saat menonton video sukses, otak kita melepaskan dopamin yang membuat kita merasa seolah-olah sudah mencapai kesuksesan tersebut. Namun, saat video berakhir dan kita harus menghadapi tumpukan pekerjaan yang membosankan, kadar dopamin itu turun drastis. Inilah yang menyebabkan rasa malas mendadak muncul, karena otak mencari stimulasi baru yang lebih menyenangkan. Memahami mekanisme biotis ini sangat penting agar kita tidak merasa bersalah saat motivasi itu hilang. Itu hanya reaksi kimia biasa, dan tugas kita adalah tidak membiarkan reaksi kimia tersebut mengendalikan arah hidup kita. Rasa malas bukanlah musuh yang harus diperangi dengan kemarahan, melainkan sinyal bahwa sistem kita belum cukup kuat. Kebanyakan orang menunggu datangnya mood yang tepat untuk mulai bertindak. Padahal, kebenaran yang pahit adalah mood yang sempurna jarang sekali datang saat ada tugas berat di depan mata. Jika kita terus menunggu, waktu akan terus berjalan dan peluang akan hilang satu persatu. Disiplin adalah kemampuan untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan, terlepas dari apakah kita menyukainya atau tidak pada saat itu. Ini adalah otot mental yang harus dilatih setiap hari, sama seperti otot fisik di pusat kebugaran. Fokuslah pada sistem, bukan hanya pada tujuan akhir. Tujuan memberikan kita arah, tapi sistemlah yang membuat kita bergerak maju. Misalnya, jika tujuan kalian adalah menulis buku, sistemnya adalah menulis 500 kata setiap pagi setelah bangun tidur. Dengan memiliki sistem, kalian tidak perlu lagi bertanya-tanya, apa yang harus saya lakukan hari ini? Semuanya sudah terprogram secara otomatis dalam jadwal kalian. Motivasi mungkin membantu kalian menetapkan tujuan, tapi sistem yang didorong oleh disiplinlah yang akan menyelesaikan pekerjaan itu sampai tuntas. Dedi selalu percaya bahwa rutinitas yang membosankan seringkali merupakan jalan pintas menuju hasil yang luar biasa. Mulailah dengan kemenangan kecil di pagi hari. Hal sesederhana merapikan tempat tidur bisa memberikan rasa pencapaian pertama yang sangat berarti. Kemenangan kecil ini memicu momentum positif yang akan membawa kalian melewati tugas-tugas yang lebih berat nantinya. Jangan meremehkan kekuatan dari menyelesaikan hal-hal sepele secara konsisten. Saat kalian berhasil mendisiplinkan diri untuk hal kecil, otak kalian akan mulai percaya bahwa kalian juga mampu mendisiplinkan diri untuk hal-hal besar. Ingat, perjalanan 1000 mil selalu dimulai dengan satu langkah kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat yang kuat. Mempertahankan karakter adalah kunci dari segala bentuk disiplin. Siapa kalian saat tidak ada orang yang melihat? Apakah kalian tetap bekerja keras saat tidak ada yang memberi pujian? Karakter dibangun dalam kesunyian dan pengulangan. Dedi selalu menekankan bahwa integritas diri berarti menepati janji yang kalian buat untuk diri sendiri.
Jika kalian berjanji akan bangun jam 5 pagi, maka bangunlah. Jika kalian berjanji akan berolahraga, maka pergilah ke gym. Setiap kali kalian menepati janji itu, rasa percaya diri kalian akan meningkat secara alami. Disiplin bukan tentang menyiksa diri, tapi tentang menghormati diri sendiri. Ilmu pengetahuan tentang kebiasaan menunjukkan bahwa sekitar 40% dari tindakan kita setiap hari adalah hasil dari kebiasaan, bukan keputusan sadar. Ini berarti jika kita bisa mengubah kegiatan produktif menjadi kebiasaan, kita tidak lagi membutuhkan motivasi untuk melakukannya. Kebiasaan terbentuk melalui repetisi yang konsisten selama jangka waktu tertentu. Awalnya memang berat, karena kita harus melawan arus keinginan lama. Namun, setelah melewati ambang batas tertentu, kegiatan tersebut akan terasa aneh jika tidak dilakukan. Inilah keajaiban dari disiplin yang telah menetap menjadi karakter yang melekat kuat dalam diri kalian. Mari saya ceritakan sedikit tentang rutinitas pagi saya. Saya tidak langsung memeriksa ponsel saat bangun. Saya memberikan waktu bagi pikiran saya untuk jernih tanpa gangguan eksternal. Saya mulai dengan minum air putih, meditasi singkat, dan meninjau daftar prioritas untuk hari itu. Dengan melakukan ini, saya mengambil kendali atas hari saya, bukan membiarkan hari yang mengendalikan saya. Rutinitas ini adalah jangkar saya saat badai malas melanda. Meskipun ada hari-hari di mana saya merasa sangat lelah, melakukan rutinitas ini secara otomatis membantu saya masuk ke dalam mode produktif tanpa perlu banyak berpikir lagi. Gangguan adalah musuh terbesar dari disiplin di era digital ini. Notifikasi ponsel, media sosial, dan godaan untuk melakukan hal lain seringkali menghancurkan fokus kita dalam sekejap. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung fokus kalian. Matikan notifikasi yang tidak perlu atau jauhkan ponsel dari jangkauan saat kalian sedang mengerjakan hal yang penting. Disiplin juga berarti berani membatasi diri dari hal-hal yang memberikan kesenangan instan namun merusak jangka panjang. Ingat, setiap kali kalian teralih, dibutuhkan waktu sekitar 20 menit bagi otak untuk kembali ke tingkat fokus yang sama sebelumnya. Pernah dengar tentang aturan 5 detik? Saat kalian merasa ragu atau malas untuk mulai bergerak, hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, lalu langsung bertindak. Jangan beri waktu bagi otak kalian untuk menciptakan alasan atau mencari pembenaran untuk menunda. Teknik sederhana ini sangat ampuh untuk memutus rantai keraguan yang seringkali menjebak kita dalam kemalasan. Semakin lama kalian berpikir, semakin besar kemungkinan kalian untuk menyerah pada rasa malas tersebut. Jadi, jangan biarkan pikiran kalian menjadi negosiator yang handal. Jadilah eksekutor yang tegas terhadap rencana yang sudah kalian buat sendiri. Desain lingkungan kalian sangat berpengaruh pada tingkat disiplin kalian. Jika kalian ingin makan sehat, jangan simpan camilan tidak sehat di dapur. Jika kalian ingin rajin membaca, letakkan buku di atas bantal tidur kalian. Kita sering meremehkan betapa lingkungan fisik kita mendikte perilaku kita sehari-hari. Dedi selalu merapikan mejanya setiap malam, agar keesokan harinya ia bisa langsung bekerja tanpa harus terganggu oleh kekacauan visual. Jadikan hal yang baik menjadi mudah dilakukan, dan hal yang buruk menjadi sulit dilakukan. Dengan begitu, disiplin tidak lagi terasa seperti perjuangan yang berat, melainkan sebuah aliran alami hidup. Lingkaran sosial kalian juga memegang peranan penting. Apakah orang-orang di sekitar kalian mendukung pertumbuhan kalian, atau justru malah menarik kalian kembali ke kebiasaan lama? Disiplin jauh lebih mudah dijalankan saat kalian dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki standar yang sama tinggi. Carilah komunitas atau teman yang bisa saling mengingatkan dan memotivasi untuk tetap berada di jalur yang benar. Namun ingat, pada akhirnya, tanggung jawab ada di tangan kalian. Jangan salahkan lingkungan jika kalian gagal, tapi gunakan lingkungan sebagai alat untuk membantu kalian sukses lebih cepat dan lebih konsisten. Kegagalan bukanlah akhir, melainkan sebuah titik data. Saat kalian gagal mempertahankan disiplin dalam sehari, jangan lantas menyerah sepenuhnya dan menganggap semuanya sia-sia. Analisis apa yang menyebabkan kegagalan tersebut. Apakah karena kurang tidur? Apakah karena terlalu banyak distraksi? Belajarlah dari kesalahan itu dan perbaiki sistem kalian untuk hari esok. Orang yang sukses bukan berarti tidak pernah gagal dalam disiplinnya, tapi mereka adalah orang yang paling cepat bangkit kembali setelah terjatuh. Jangan biarkan satu hari yang buruk merusak rencana 1 tahun kalian. Tetaplah berbaik hati pada diri sendiri, namun tetap tegas pada prinsip. Ketangguhan mental adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan dan tetap fokus pada tujuan saat segala sesuatunya terasa berat. Ini adalah inti dari karakter yang kuat.
Dedi percaya bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperkuat disiplin kita. Saat kalian merasa ingin berhenti, ingatkan diri kalian mengapa kalian memulainya sejak awal. Kekuatan pikiran seringkali melampaui keterbatasan fisik. Latihlah pikiran kalian untuk melihat hambatan sebagai tantangan, bukan sebagai tembok penghalang. Dengan mentalitas seperti ini, rasa malas hanyalah hambatan kecil yang bisa kalian lewati dengan mudah. Penting untuk menyeimbangkan antara kerja keras dan istirahat yang berkualitas. Disiplin juga berarti tahu kapan harus berhenti untuk memulihkan energi. Jika kalian terus memaksakan diri tanpa henti, kalian akan mengalami kejenuhan atau burnout, yang pada akhirnya akan menghancurkan disiplin kalian dalam jangka panjang. Tidur yang cukup, nutrisi yang baik, dan waktu luang untuk hobi adalah investasi untuk produktivitas masa depan. Dedi selalu menjadwalkan waktu istirahatnya sama seriusnya dengan menjadwalkan waktu kerjanya. Tanpa tubuh dan pikiran yang sehat, disiplin hanyalah beban yang akan membuat kalian patah di tengah jalan. Visualisasikan prosesnya, bukan hanya hasil akhirnya. Banyak orang gagal karena mereka hanya membayangkan betapa indahnya saat mereka sukses, namun lupa membayangkan keringat dan air mata yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Ketika kalian mulai menvisualisasikan diri kalian sedang bekerja keras dengan penuh disiplin, otak kalian akan lebih siap menghadapi realita tersebut. Bayangkan bagaimana kalian akan mengatasi rasa malas saat ia datang. Visualisasi ini bertindak sebagai latihan mental yang akan membuat tindakan nyata terasa lebih familiar dan lebih mudah dilakukan. Jadikan disiplin sebagai bagian dari identitas kalian, bukan sekadar tugas yang harus diselesaikan. Menulis jurnal bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk memantau disiplin kalian. Dengan mencatat apa yang telah kalian lakukan setiap hari, kalian bisa melihat pola perilaku kalian secara objektif. Apakah ada jam-jam tertentu di mana kalian cenderung malas? Apakah ada pemicu tertentu yang membuat kalian kehilangan fokus? Jurnal adalah cermin bagi karakter kalian. Dedi menggunakan jurnal untuk mengevaluasi diri setiap malam sebelum tidur. Ini memberinya kesempatan untuk merayakan kemenangan kecil dan merencanakan perbaikan untuk hari berikutnya. Kejujuran pada diri sendiri dalam menulis jurnal adalah langkah awal menuju perubahan yang permanen. Kesehatan fisik adalah fondasi dari pikiran yang disiplin. Sangat sulit untuk tetap fokus dan bersemangat jika tubuh kita merasa lesu karena pola makan yang buruk atau kurang gerak. Olahraga rutin terbukti secara ilmiah dapat meningkatkan fungsi kognitif dan kontrol diri. Saat kalian mendisiplinkan diri untuk berolahraga, kalian sebenarnya sedang melatih bagian otak yang bertanggung jawab atas kemauan keras. Dedi menyarankan untuk mencari jenis aktivitas fisik yang kalian nikmati, agar lebih mudah untuk dilakukan secara konsisten. Tubuh yang kuat akan menopang mental yang tangguh untuk menghadapi segala tantangan hidup. Fokuslah pada mengapa kalian. Mengapa kalian ingin mencapai tujuan itu? Apa yang akan terjadi jika kalian gagal? Motivasi mungkin memberikan percikan api, tetapi alasan yang kuatlah yang akan menjaga api itu tetap menyala di tengah badai. Semakin besar makna di balik tindakan kalian, semakin mudah bagi kalian untuk mendisiplinkan diri. Ketika rasa malas datang, tanyakan pada diri sendiri, apakah rasa malas ini lebih penting daripada impian saya? Seringkali, jawaban untuk pertanyaan itu akan memberikan kalian kekuatan tambahan untuk terus bergerak. Jangan pernah kehilangan kontak dengan tujuan terdalam kalian. Hindari jebakan perfeksionisme. Terkadang kita tidak mulai bergerak karena kita merasa belum siap, atau karena kita takut hasilnya tidak akan sempurna. Ingatlah bahwa dilakukan lebih baik daripada sempurna. Disiplin berarti tetap bergerak, meskipun hasilnya mungkin belum sesuai harapan di awal. Kalian bisa memperbaiki segalanya seiring berjalannya waktu, tetapi kalian tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak pernah dimulai. Jangan biarkan ketakutan akan kegagalan melumpuhkan disiplin kalian. Terimalah bahwa proses belajar itu berantakan, dan itu tidak apa-apa, selama kalian tetap konsisten berada di jalur yang benar. Belajarlah untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak selaras dengan tujuan kalian. Disiplin bukan hanya tentang apa yang kalian lakukan, tapi juga tentang apa yang kalian pilih untuk tidak lakukan. Seringkali kita merasa sibuk, tapi sebenarnya tidak produktif karena kita menerima terlalu banyak permintaan dari orang lain atau terjebak dalam aktivitas yang tidak bermanfaat. Berkata tidak pada hal-hal kecil memberikan ruang bagi kalian untuk berkata iya pada hal-hal besar. Dedi menegaskan bahwa waktu adalah sumber daya kalian yang paling berharga.
Jadi, lindungilah dengan penuh disiplin. Fokus adalah bentuk tertinggi dari rasa hormat pada waktu kalian. Lacaklah kemajuan kalian secara visual. Melihat grafik yang naik atau deretan tanda centang pada daftar tugas akan memberikan kepuasan psikologis yang mendorong kalian untuk terus maju. Ini menciptakan lingkaran umpan balik positif di mana disiplin menghasilkan hasil dan hasil memicu keinginan untuk tetap disiplin. Jangan hanya mengandalkan ingatan untuk mengetahui seberapa jauh kalian telah melangkah. Dengan data yang nyata, kalian bisa melihat bahwa usaha kalian tidak sia-sia, meskipun perkembangannya mungkin terasa lambat pada awalnya. Rayakan setiap inci kemajuan yang kalian buat karena itu adalah bukti dari karakter kalian yang kuat. Rayakan setiap pencapaian penting atau milestone yang kalian capai. Disiplin tidak harus selalu berarti hidup yang kering dan tanpa kesenangan. Berikan penghargaan pada diri sendiri setelah kalian berhasil melewati tantangan yang berat atau menyelesaikan proyek besar. Penghargaan ini akan memperkuat perilaku disiplin dalam pikiran bawah sadar kalian. Namun, pastikan penghargaan tersebut tidak justru merusak disiplin yang sudah kalian bangun. Misalnya, jika kalian sukses diet, rayakan dengan baju baru, bukan dengan makan berlebihan. Dengan cara ini, kalian tetap merayakan kesuksesan sambil tetap menjaga karakter dan standar hidup kalian. Tetaplah rendah hati dan membumi saat kalian mulai melihat hasil dari disiplin kalian. Kesuksesan terkadang bisa membuat kita cepat puas diri dan mulai mengabaikan kebiasaan baik yang membawa kita ke sana. Disiplin adalah perjalanan seumur hidup, bukan destinasi sementara. Teruslah belajar dan cari cara untuk meningkatkan diri kalian lebih jauh lagi. Dedi selalu ingat dari mana ia memulai, dan itu membantunya untuk tetap fokus pada proses daripada hanya pada ego. Jangan biarkan kesuksesan membuat kalian malas. Justru gunakan kesuksesan itu sebagai bahan bakar untuk disiplin yang lebih tinggi lagi di level berikutnya. Banyak orang berdebat antara gairah atau passion melawan kegigihan. Passion mungkin memberikan kalian arah yang menyenangkan, tapi kegigihan yang didorong oleh disiplin lah yang akan membuat kalian bertahan saat passion tersebut mulai meredup. Ada kalanya pekerjaan yang kalian cintai pun akan terasa membosankan dan melelahkan. Di titik itulah disiplin mengambil alih peran utama. Karakter seseorang diuji saat mereka harus melakukan pekerjaan yang tidak mereka sukai untuk mencapai tujuan yang mereka cintai. Jangan takut pada kebosanan. Peluklah kebosanan itu sebagai bagian dari proses pendewasaan diri dan pencapaian impian kalian. Menghadapi penurunan energi di tengah hari adalah hal yang wajar. Alih-alih menyerah pada rasa malas, cobalah untuk melakukan istirahat aktif atau tidur siang singkat selama 15 menit. Mengatur ulang energi kalian jauh lebih baik daripada memaksakan diri dalam kondisi otak yang berkabut. Disiplin juga berarti mengenali ritme biologis tubuh kalian. Gunakan waktu di mana energi kalian paling tinggi untuk tugas-tugas yang paling menantang, dan simpan tugas administratif yang ringan untuk saat energi kalian menurun. Dengan manajemen energi yang cerdas, kalian akan lebih mudah mempertahankan disiplin sepanjang hari tanpa merasa kelelahan yang berlebihan. Visi jangka panjang adalah jangkar yang akan menjaga kalian tetap stabil. Lihatlah diri kalian 5 atau 10 tahun dari sekarang jika kalian terus mempertahankan tingkat disiplin ini. Bayangkan orang seperti apa kalian nantinya, kehidupan seperti apa yang akan kalian miliki, dan dampak apa yang bisa kalian berikan pada dunia. Visi yang kuat akan mengalahkan godaan jangka pendek setiap saat. Disiplin hari ini adalah investasi untuk kebebasan esok hari. Dedi percaya bahwa setiap detik yang kita habiskan dengan penuh disiplin adalah batu bata yang kita susun untuk membangun istana masa depan kita. Jadi, jangan pernah berhenti membangun. Sebagai penutup, ingatlah bahwa motivasi hanyalah percikan. Tetapi disiplin adalah api yang akan terus berkobar. Jangan menunggu perasaan yang tepat untuk mulai bertindak, tetapi bertindaklah untuk menciptakan perasaan yang tepat. Teruslah berlatih, teruslah konsisten, dan pertahankan karakter kalian apapun yang terjadi. Saya Dedi, dan saya yakin kalian memiliki kekuatan untuk mendisiplinkan diri sendiri. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, dan subscribe untuk update seru lainnya yang akan membantu kalian tumbuh lebih baik setiap harinya. Tulis di kolom komentar, apa satu hal kecil yang akan kalian disiplinkan mulai hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.